Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, luar biasa. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga kita bisa bertemu lagi di sekolah ini dalam keadaan sehat. Bagaimana kabarnya, semuanya sehat ya? Alhamdulillah. Baik anak-anak, sebelum kita mengawali pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa semoga pelajaran kita hari ini diberi lancar. Ya, silakan Pak Kelas untuk memimpin doa. Teman-teman, sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Berdoa selesai. Terima kasih Pak Kelas. Anak-anak, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia. Semuanya dimohon untuk berdiri dengan sikap sempurna. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia bangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Ya. Masih ingatkah kalian dengan tepuk PPK? Masih. Ya, kita lebih semangat ya semuanya. Marilah kita untuk melakukan tepuk PPK bersama ya. Ya. Persiapan semuanya, tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Tepuk tangan. Semuanya. Tepuk semangat. Yes. Ada lagi tepuk semangat begini ya. Kalau Pak Moko bilang
Satu kali beri semangat. Dua kali beri semangat. Ha. Beri semangat. Ha. Yes, gitu ya. Siap ya? Harus semangat semuanya. Satu kali beri semangat. Dua kali beri semangat. Beri semangat. Yes. Ya, tepuk tangan. Untuk menumbuhkan ya motivasi kita, marilah kita menyimak video berikut ya. Semoga video ini nanti dapat memberikan motivasi kita dalam aktivitas pembelajaran, baik di rumah maupun di sekolah. Disimak baik-baik ya. Bismillah itu. Jadi, untuk apa terlalu menunggu? Lagi pula, aku masih ada orang tuaku. Dengan itu, juga bisa selesai tepat waktu. Karena sejak sekolah dasar, sering mengadakan dan terbiasa dibantu. Belajar sekolah menengah, ketika melakukan tugas, pikiran terasa belajar pelajaran dulu. Setelah aku sadari bahwa ternyata belajar itu bukan hanya sekedar berangkat sekolah dan mengerjakan tugas. Tapi belajar bisa dimana saja dan kapan saja. Karena hakikatnya belajar merupakan perubahan praktik dan kita waktu selaras terjadinya proses belajar. Ternyata perilaku malas terbukti dapat menghambat semua perubahan dan proses itu. Setiap berlangsung mengikuti ujian, kebiasaan pun datang kerjakan dan lupakan. Ternyata selama itu aku hanya benar-benar datang sekolah, namun tidak benar-benar belajar. Dan juga seperti yang di sekolah dulu kan, namun pada akhirnya tak bisa dicapai karena terlalu membantu perhatian juga kali. Tapi ada usaha yang signifikan. Memang tidak benar. Usaha saja tidak ada. Yang dilakukan hanya bermain dan bersantai. Malas-malasan dan menunda-nunda telah menjadi kebiasaan. Saat melihat orang lain yang lebih tangguh, rasa iri beriringnya dengan motivasi terus. Mulai dari tahap itu, berjanji pada diriku bahwa aku harus berubah dengan membudayakan sikap untuk menjadikan semua perhatian ilmu dan selalu merasa hanya itu tahu jika dia tahu. Ayatnya bukan berarti tanda, maka perlu adanya usaha untuk mencapai sebuah tujuan dengan cara berusaha dan belajar. Begitu kembali, bahwa tujuan belajar adalah agar memperbaiki itu secara nasional dan sebagai bekal untuk kehidupan sosial. Seharusnya sejak dulu bersungguh-sungguh akan melakukan cinta acuh. Berhasil atau gagal adalah realitas sosial yang biasa. Dengan adanya hal itu, kita bisa terus belajar dari pengalaman. Suatu saat nanti, kamu yang hari ini suka menunda-nunda pekerjaan adalah kamu yang nanti akan menyesal karena membuang waktumu. Baik anak-anak, dari tayangan video tadi ya, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa siapapun mereka yang sering menunda-nunda atau bermalas-malasan ya, tidak akan mencapai apa yang diinginkan. Untuk itu, kita harus pandai-pandai memanfaatkan waktu ya. Apalagi sekarang zamannya zaman modern, semuanya serba menggunakan HP. Semuanya pasti di sini punya HP kan ya. Nah, maka kita harus pandai-pandai memanfaatkan HP itu untuk kegiatan yang positif. Ya. Jangan hanya digunakan untuk ya, saat rebahan, lihat-lihat Telegram, lihat-lihat Instagram, TikTok dan sebagainya. Ya, kita harus bisa pandai-pandai memanfaatkan HP dengan baik. Begitu ya. Anak-anak, selanjutnya tadi Pak Moko belum mengecek kehadiran ya siswa kelas 6A hari ini. Siapa yang tidak masuk hari ini?
Belinda. Belinda kemana? Sakit. Ya. Ilham kemana Ilham? Ilham tidak ada izin. Ya. Tidak ada izin. Kemudian Anda tadi izin sakit juga. Ya. Kita doakan semoga teman-teman kita yang sedang sakit semoga lekas diberikan kesembuhan dan kesehatan sehingga bisa melaksanakan pembelajaran lagi. Nah. Anak-anak coba lihat ke depan. Pak Moke ingin bertanya kepada kalian semua ya. Nah, siapa yang sudah pernah melakukan kegiatan yang ada di depan ini? Ini gambar apa anak-anak? Lomba. Nah, lomba yang pertama itu apa? Tarik tambang. Terus itu apa? Ayo. Pindah apa itu? Pindah air ya. Bisa pindah air, bisa tepung ya, seperti itu ya. Terus ini apa? Pindah balon ya. Apa? Ya, tapi dipindah gitu kan ya. Terus, nah ini yang seru apa itu? Siapa yang pernah melakukan kegiatan seperti di depan? Ya, semuanya pasti pernah. Coba Dery, pernah melakukan kegiatan apa Dery? Lomba makan kerupuk. Menang Dery? Menang. Apa hadiahnya? Alat tulis. Ya. Terus Nazifa, apa Nazifa? Pernah apa? Makan kerupuk. Menang? Iya. Juara? Juara 2. Apa hadiahnya? Alat tulis. Wah, iya. Ada lagi yang lain? Coba Aidin. Pernah ikut lomba apa Aidin? Makan kerupuk. Menang. Menang. Juara 3. Wah, di sini suka makan kerupuk semua ya. Pantesan badannya sehat-sehat. Baik, semuanya pasti pernah melakukan kegiatan seperti di atas. Nah, biasanya kegiatan-kegiatan ini dilakukan pada saat apa anak-anak? 17 Agustus. Pada saat 17 Agustus. Kenapa dilakukan pada saat 17 Agustus? Memperingati Hari Kemerdekaan RI, menghargai jasa para pahlawan. Ya, kalian masih ingat pelajaran kita yang kemarin? Ya, semuanya pasti sudah ingat. Ya, pelajaran kemarin. Pahlawan ya dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Ya. Setelah tanggal 17 Agustus, kemarin masih ingat ada peristiwa-peristiwa apa saja setelah kemerdekaan Indonesia? Ada yang masih ingat? Angkat tangan, pasti semuanya ingat. Dery, ya peristiwa apa saja? Peperangan 10 November. Apa? Peperangan 10 November. Peperangan, pertempuran 10 November. Ya, terus apa lagi? Apa Ama? Apa Hendra? Perang Ambarawa. Bilkis? Perang 5 hari di Semarang. 5 hari di Semarang. Perang 5 hari di Semarang. Terus apa lagi? Yuk, Nazifa. Pertempuran Medan Area. Terus apa lagi? Ada lagi? Yuk, ayo ada lagi. Ya, Fajar. Bandung Lautan Api. Ya. Dan masih banyak lagi yang lain. Kemarin kalian sudah membuat peta pikiran juga sudah ya. Sudah membuat kesimpulan juga sudah. Nah, anak-anak, hari ini ya kita akan melanjutkan pelajaran yaitu upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia dalam bentuk diplomasi ya. Diplomasi ya. Nah, dan juga kita akan
akan belajar tentang makna penerapan nilai persatuan dan kesatuan. Ya. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya. Tujuan pembelajaran kita yang pertama, mengidentifikasi ciri-ciri kalimat efektif pada teks tentang semangat persatuan. 2. Menulis peristiwa penting tentang semangat persatuan dan kesatuan berdasarkan teks sejarah menggunakan aspek 5W1H atau aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. 3. Mengembangkan informasi teks sejarah dari peta pikiran yang telah dibuat. Ya. 4. Mengidentifikasi contoh manfaat persatuan dan kesatuan dalam kehidupan masyarakat sekitar setelah mengamati beberapa gambar kegiatan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Pada slide nanti ditayangkan di depan ya. Kemudian yang terakhir, menuliskan contoh manfaat persatuan dan kesatuan dalam kehidupan masyarakat sekitar setelah mengamati beberapa gambar kegiatan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari secara berkelompok dan berdiskusi. Nanti kita juga akan ada kegiatan kelompok. Nah, anak-anak, sebelum kita awali ya kegiatan kita, bahwa Indonesia setelah merdeka tanggal 17 itu terjadi perlawanan ya. Perlawanan di mana-mana. Diawali dari pertempuran tadi katanya dari 10 November. Perang Ambarawa dan sebagainya. Sehingga dari kejadian peristiwa-peristiwa itu menimbulkan banyak korban ya. Juga muncul perjanjian-perjanjian ya, perjanjian-perjanjian antara Indonesia dengan Belanda ya. Perjanjian-perjanjian agar apa? Agar peperangan itu tidak terjadi terus-menerus. Ya. Nah, itu pengantar kita hari ini. Nah, anak-anak silakan ini tadi HP-nya sudah dikumpulkan ya. Silakan salah satu minta tolong untuk membagikan kepada teman-temannya. Ama ya dan Derry silakan diambil HP-nya dan minta tolong dibagikan. Ya, sudah semua? Ya, semua sudah pegang HP, bisa disambungkan ke WiFi-nya. Ya. Bisa disambungkan semuanya ke WiFi. Sudah sambung ke internet semua ya? Ada yang belum? Apa? Pakai? Sudah ya? Sudah tersambung? Nah, Pak Moko ingin bertanya. Ya, makna persatuan dan kesatuan. Ya. Nah, sebelum kalian nanti melihat gambar ya, mengapa kita harus bersatu? Ya, anak-anak, mengapa kita harus bersatu? Dan apa itu persatuan dan kesatuan? Ya, kita gali informasinya nanti setelah kita nanti mengamati gambar yang ada di HP-nya masing-masing ya. Baik, silakan barcode-nya di-scan. Sudah? Atau bisa lihat di grup ya linknya. Siapa yang sudah angkat tangan? Banyak ya, sudah ya. Nah, ini anak-anak. Jangan mengetik dulu, jangan mengetik. Ya. Jangan apa dulu. Sudah? Yang belum siapa?
Baik, sudah semua ya. Baik, anak-anak coba lihat HP-nya masing-masing ya. Amatilah gambar dengan teliti. Buatlah pertanyaan-pertanyaan dari gambar tersebut. Ya. Tadi sudah scan barcode, sudah bisa masuk ke Mentimeter ya. Di situ di HP-nya sudah ada gambar. Kalian diminta untuk mengamati gambar dan membuat sebuah pertanyaan dari gambar itu. Pertanyaan apa? Pertanyaan terkait dengan. Nah, coba bisa dilihat di HP-nya masing-masing. Gambar apakah itu? Ya, kerja bakti. Di mana kerja baktinya? Itu dari gambar itu bisa kita gali pertanyaannya ya. Silakan dibuat pertanyaan, kemudian diketik di situ, nanti disubmit. Otomatis nanti pertanyaan kalian akan muncul di. Silakan dimulai dari sekarang. Nah, itu sudah ada muncul ya. Ada Nazifa, ada Kirani, ya. Siapa lagi? Aulia. Wah, ya. Kalau seperti ini kan ya, tahu ya siapa yang buat. Oh ya. Oke. Sudah semua ya. Baik. Yang pertama, coba dari siapa ini Nazifa? Nah, kita lihat pertanyaan dari Nazifa. Apa tujuan mereka melakukan kegiatan di atas? Ya, dijawab. Agar lingkungan sekolah bersih dan asri. Terus coba. Irani. Nah ini. Berapa anak yang ikut kerja bakti? Berapa itu? 7. Aulia. Alat apa saja yang digunakan oleh mereka? Ada sabun. Ya. Itu ya. Baik, semuanya sudah pintar-pintar buat pertanyaan. Baik anak-anak, sekarang kita lanjut aja langsung ke pertanyaan yang gambar yang kedua. Bisa dilihat di HP-nya masing-masing ya. Yuk. Ya, coba amati gambar dengan teliti. Ini gambar apa? Sudah ya. Kemudian kalian buat pertanyaan dari gambar tersebut. Ayo, mana kok belum muncul? Sudah apa belum? Oh ya, itu. Anifatunaya. Aulia, Bilkis, wah sudah semua. Ayo. Ya, coba kita lihat pertanyaan dari Anifatunaya. Apa? Coba dibaca itu pertanyaan. Ya, apa jawabannya? Ya, melakukan lomba panjat. Oke, pertanyaan yang lain selain apa ya? Coba dari nah ini dari Kirani. Ya, dari Kirani. Di mana mereka melakukan permainan panjat pinang? Di mana Kirani? Gila lapangan. Ada enggak panjat pinang selain di lapangan? Ya, di mana biasanya? Di lumpur, di atas air. Ya, biasanya kalau jatuh tinggal ke air gitu ya. Oke. Satu lagi dari siapa ya? Nah ini dari Nazifa lagi. Coba apa itu Nazifa pertanyaan? Kapan dilaksanakan lomba itu? Ya, biasanya untuk memperingati hari kemerdekaan. Lanjut. Gambar apa itu?
Semuanya wah, sudah dari Heba, dari Kirani, dari. Jadi diberi tanda begini ya, tanda titik. Oke. Pertanyaan pertama dari Heba. Ya, coba dibaca Heba. Apa yang mereka lakukan? Menyumbang? Iya. Ya, menyumbang peduli korbannya, korban bencana tanah longsor atau penggalangan dana korban bencana tanah longsor. Di mana? Nah, ada pertanyaannya nih dari Kirani lagi. Di mana ya? Apa itu? Banjarnegara. Oke. Coba diamati anak-anak dari pertanyaan Kirani ini, apakah ada kata yang salah? Di mana kata yang salah? Ayo. Iya. Ya. Dipisah ya. Seperti yang sudah kita lakukan sebelumnya. Baik. Tapi sudah bagus ya pertanyaan di mana? Ya, Banjar. Coba satu lagi. Dari siapa ya dia? Yang beda apa ya? Nah ini dari siapa ini? Coba dibaca yang keras habis. Mengapa mereka melakukan itu? Mengapa mereka? Untuk membantu korban bencana alam, untuk meringankan beban banyak korban yang terkena bencana tanah longsor. Baik, bagus pertanyaannya. Terima kasih untuk pertanyaannya. Selanjutnya, nah ini. Dari Aidin. Coba Aidin, dibaca Aidin. Apa yang sedang mereka lakukan? Tarik tambang. Sudah, nggak mungkin itu panjat pinang ya. Tarik tambang sudah jelas. Ya, harus apa yang sedang mereka lakukan? Sama pertanyaannya sama. Sama. Nah ini dari Adit, mana Adit? Coba dibaca Adit. Ya. Di lapangan ada tarik tambang di kamar. Ada ya. Permainan itu semuanya di kamar. Sekali lagi. Nah ini dari Anifatun. Coba dibaca pertanyaan. Iya, pertanyaannya berapa orang main tarik tambang? Berapa? 5 sampai. Baik, selanjutnya anak. Nah, ini. Ya, pertanyaannya harus sesuai dengan aspek 5W1 dan kata-katanya juga harus benar, bukan
kata-katanya ya. Kata-katanya besar, tulisannya, tanda bacanya. Nah, sudah ada ini. Nah, pertanyaan pertama ini dari siapa ini? Coba dibaca nanti Pak. Anak-anak coba diperhatikan. Ini gambar apa itu? Perang 10 November. Di mana? Di kota apa peristiwa itu terjadi? Apa? Atau pertanyaannya diperbaiki lagi, di mana peristiwa itu terjadi? Begitu ya? Ini pertanyaan di mana? Tapi tidak apa, itu tidak bagus. Di kota apa? Atau di mana peristiwa itu terjadi? Jawabannya di mana? Di kota Surabaya. Oke, ada pertanyaan lagi. Nah ini dari Kirani, coba dibaca Kirani. Siapa yang terjatuh pada perang? Siapa? Sebelum apa? 10 November itu Bung Tomo berpidato ya, menggebu-gebu untuk menyemangati para pemuda atau arek-arek Surabaya melawan sekutu. Selanjutnya, lagi. Nah ini kapan? Coba dibaca. Ya, kapan terjadinya? Pada tanggal 10 November 1900. Kalimatnya diperbaiki ya. Kapan huruf depan itu harus menggunakan huruf besar. Kapan ya? K-nya harus buka besar. Perbaiki lagi. Coba gambar selanjutnya. Nah ini. Slide ada tulisannya itu buku slide. Sudah ya? Wah, dari Indra. Pertanyaan pertama dari Hendra ini ya. Yang mana Indra? Ya, coba apa itu pertanyaan Indra? Ya, siapakah yang ada di gambar? Ini mana itu tanda tanyanya kok belum ada itu? Harus ada tanda tanya, itu kan pertanyaan. Ya, Indra ya, diperhatikan ya. Coba pertanyaan siapakah yang ada di gambar? Siapa Indra? Jenderal Sudirman. Nah, ada lagi pertanyaan dari Hanif. Ya. Yuk, apa ini pertanyaannya nih? Siapa yang berada di peti? Itu bukan peti anak-anak. Ya, karena bukan orang mati. Ya, kalau peti itu kan burung orang mati. Jadi itu adalah tandu. Ya, kalian tandu. Kalian pasti sudah pernah ya kemarin mendengar perang namanya perang gerilya. Jenderal Sudirman itu ditandu kemana-mana. Ya, ditandu kemana-mana karena dalam posisi apa? Sakit tapi masih memimpin perang melawan dan bukan peti, itu tandu. Siapa yang berada di tandu itu, begitu ya? Siapa ini? Jenderal.
Pertanyaan lagi dari ini kok siapa semua ya? Siapa tokoh? Nah ini pertanyaannya. Kirani, Pak, ini pertanyaan Kirani apa ya? Ya, apa yang digunakan Jenderal Sudirman? Hah? Tandu. Oke. Apa yang digunakan? Tandu. Maksudnya Kirani, Jenderal Sudirman tadi tandu. Apa yang digunakan untuk membawa itu ya? Tandu. Apa yang dipakai untuk membawa namanya tandu, bukan peti ya, tandu. Oke, habis ya, tepuk tangan buat kita semua. Anak-anak sekarang coba HP-nya ditaruh lagi ya, dibalik. Semuanya perhatikan, ngokol lagi. Dibalik aja HP-nya ya, dibalik, jangan dilihat, perhatikan Aidin ya. Nah, anak-anak, dari gambar-gambar yang sudah kalian lihat di HP-nya tadi ya, makna persatuan dan kesatuan, apa yang disatukan? Tadi ada gambar apa saja? Pertama ada kerja bakti, ada panjat pinang, ada tarik tambang, ada pertempuran 10 November. Ada perang gerilya ya yang dilakukan oleh Jenderal Sudirman dan para tentara itu. Dari gambar-gambar itu coba apa yang bisa kita gali dari informasi tadi, dari gambar tadi, yaitu nilai-nilai persatuan. Apa? Yaitu yang pertama adalah kerja sama. Coba, kalau melakukan lomba panjat pinang, kalau sendiri nggak mungkin bisa sampai ke atas. Pasti ada kerja sama karena saling menaiki pundak temannya yang ada di bawah, naik-naik. Adanya kerja sama. Apalagi selain itu? Pantang menyerah. Pantang pulang sebelum mendapatkan hadiah yang ada di atas. Ya. Tolong menolong, boleh. Tadi ada salah satu gambar yang kita penggalangan dana ya, penggalangan dana. Itu nilai apa ya? Rela berkorban. Ya, kita rela mengeluarkan uang untuk membantu korban bencana, rela berkorban. Terus apa lagi? Kerjasama, pantang menyerah, rela berkorban, tolong menolong. Itulah nilai-nilai persatuan dan kesatuan. Baik, anak-anak, selanjutnya coba untuk menambah pengetahuan kalian tentang makna persatuan dan kesatuan, silakan dibaca ya, materinya yang sudah Pak Moko sediakan melalui, bisa dibuka di HP-nya masing-masing di grup WhatsApp saya. Sudah bisa dibuka semua anak-anak? Ya, flipbooknya silakan dibuka untuk menambah pemahaman kalian ya tentang makna persatuan dan kesatuan. Juga ada di situ video materi ya, tentang materi kalimat efektif, penggunaan kalimat efektif. Nah, bukan itu ya. Baik, kalian tadi sudah
membuka flipbooknya masing-masing, sudah dipelajari ya. Sekarang selanjutnya kalian silakan berkelompok sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Nah, yang sebelah sini hanya bisa tinggal diganti ya, dipindah bangkunya, diputar ya, saling berhadapan. Begitu juga sebelah sana. Silakan berkelompok sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ayo cepat. Ya, kalian tadi sudah membuka materinya melalui flipbook masing-masing HP ya, di HP-nya masing-masing, dan kalian sekarang sudah berkumpul sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Selanjutnya Pak Moko akan membagikan LKPD ya. Kalian akan bekerja dalam kelompok, berdiskusi, menyelesaikan masalah yang nanti Pak Moko bagikan melalui LKPD ya. Silakan perwakilan kelompoknya untuk mengambil LKPD. Kelompok 1, Berry. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Baik, anak-anak ya. Perhatikan, semuanya perhatikan ke depan dulu. Jangan bermain-main dulu ya, akhirnya ditaruh dulu. Ya, flipbooknya dikeluarkan. Bapak, perhatikan ke depan. Ya. Bagaimana cara mengerjakan LKPD? Ya, kalian bisa membaca langkah-langkahnya. Di sini ada langkah-langkah atau petunjuk pembelajarannya. Ya. Pertama, kalian nanti akan membaca teks sejarah sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ya, kelompok 1. Tentang apa kelompok 1? Teks sejarah tentang perjanjian Linggarjati. Kelompok 2, perjanjian Renville. Ya. Kelompok 3, perjanjian Romroyen. Lamun Azifah jangan lamun ya. Kelompok 4. Kelompok 4 tentang apa? Konferensi meja. Nah, ini tahu ya caranya mengerjakan. Yang kedua, ya. Setelah kalian membaca, kalian lengkapi peta pikiran ya yang sudah tersedia di baliknya. Atau nanti kalian buat lagi yang peta pikirannya di bawahnya di sini ya. Kemudian tentang apa peta pikirannya? Tentang teks sejarah yang sudah kita gali teks sejarahnya ya menggunakan peta pikiran. Yang ketiga, mengembangkan informasi pada peta pikiran yang telah dibuat bersama kelompokmu ya dalam bentuk tulisan dengan menggunakan kata-kata sendiri ya, pastinya menggunakan kalimat efektif ya. Hati-hati penggunaan tanda baca, penggunaan huruf kapital ya, kata tanya harus sesuai. Yang keempat, menuliskan makna persatuan dan kesatuan menurut pendapat kalian sendiri. Selanjutnya, tulislah manfaat persatuan dan kesatuan. Yang terakhir nanti ada presentasi perwakilan dari kelompok untuk presentasi di depan.
Ya. Kira-kira bagaimana, sudah siap? Ada pertanyaan terkait LKPD? Ayo bertanya. Tidak ada pertanyaan. Apa Nazifa? Ya, nanti kalian mengerjakannya di LKPD juga. Ini peta pikiran, terus di bawahnya ada tadi ya informasinya, kesimpulannya apa ya. Kalau nggak cukup bisa dibaliknya sini ya. Bisa dibalik. Baik, ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Bisa kita mulai ya. Baik, kalian mengerjakan LKPD selama 10 menit cukup ya. Kalau orang nanti 10 menit mengerjakan LKPD. Dimulai dari sekarang. Ya. Ya, baik anak-anak bisa di-scan ya, masing-masing teks sejarahnya bisa di-scan, di LKPD-nya masing-masing, pakai HP-nya sendiri-sendiri. Jadi semuanya bisa membaca teks sejarahnya. Kenapa? Ya, jawabannya juga. Ya, ini ya nanti ya. Bagaimana anak-anak, ada kesulitan? Tidak ada ya? Ada yang bertanya? Silakan kalau ada kesulitan ditanyakan. Kelompok 1 bagaimana? Waktunya tinggal 5 menit lagi. Baik anak-anak, semuanya sudah selesai mengerjakan LKPD? Ya, baik, sebelum kalian mempresentasikan hasil kerja kelompoknya, marilah kita melakukan tepuk bersama. Yuk semuanya, tangannya siap, ya. Baik, tepuk tunggal, tunggal, ganda, tepuk semangat. Baik, 1 kali beri semangat, 2 kali beri semangat, beri semangat. Ya, tepuk tangan. Baik, anak-anak tadi sudah mengerjakan tugasnya dengan baik secara berkelompok ya. Sudah melaksanakan diskusi ya, semuanya ikut mengerjakan. Selanjutnya kalian akan menyajikan atau mempresentasikan hasil dari kerja kelompoknya di depan kelas. Sudah ya? Anak-anak, selanjutnya kalian akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompoknya. Ya, perwakilan setiap kelompok 2 orang ya, untuk tampil di depan mempresentasikan. Nanti kelompok yang lain menanggapi dari presentasi yang ada di depan. Siap ya? Ya, baik, dimulai dari kelompok berapa yang ingin presentasikan dulu? Kelompok 1 siap? Siap ya. Oke, silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil dari diskusinya.
Di depan sini ya, di depan sini ya. Silakan. Ayo ke depan sini, agak ke depan, jangan ke belakang. Biar kelihatan. Baik, yang lain tolong untuk memperhatikan dan menanggapi, jangan bermain sendiri ya. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan perjanjian Linggarjati. Ya. Perjanjian Linggarjati adalah perundingan antara Indonesia dan Belanda. Di Linggarjati, Jawa Barat, Keras yang ya, yang keras. menghasilkan persetujuan mengenai status kemerdekaan Indonesia. Perjanjian tersebut ditandatangani secara sah oleh kedua negara pada 25 Maret 1947. Hasil perundingan, Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia, yaitu Jawa, Sumatera, dan Madura. Belanda harus meninggalkan wilayah RI paling lambat tanggal 1 Januari 1949. Pihak Belanda dan Indonesia sepakat membentuk Negara Republik Indonesia Serikat (RIS). Dalam bentuk RIS, Indonesia harus tergabung dalam Commonwealth atau Persemakmuran. Perjanjian Linggarjati ini menimbulkan pro dan kontra masyarakat Indonesia. Contoh peta pikiran. Apa perjanjian Linggarjati itu? Perundingan antara Indonesia dan Belanda. Siapa yang mewakili pihak Indonesia? Sultan Syahrir. Kapan perundingan Linggarjati diselenggarakan? 15 November 1946 sampai 25 Maret 1947. Di mana perundingan Linggarjati diselenggarakan? Di Kota Linggarjati, sebelah selatan Cirebon, Provinsi Jawa Barat. Bagaimana hasil dari perjanjian Linggarjati? Belanda mengakui secara de facto wilayah RI. Belanda meninggalkan wilayah Republik Indonesia. Mengapa diadakan perundingan Linggarjati? Perundingan Linggarjati dilakukan untuk membuat persetujuan mengenai status kemerdekaan Indonesia dan Belanda. Makna kesatuan dan persatuan menurut pendapatmu, makna persatuan dan kesatuan adalah kekayaan bangsa kita. Untuk menjaga semangat persatuan dalam perbedaan, kita perlu hidup dengan rukun. Tuliskan contoh sikap yang menunjukkan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya gotong royong, menjaga kebersihan, menghormati anggota keluarga, berbakti kepada kedua orang tua. Tuliskan manfaat dari persatuan dan kesatuan. Mempererat silaturahmi, mempererat rasa persaudaraan, kehidupan pribadi menjadi tentram. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Kelompok 1 tadi ya, tetap di depan ya, biar kelompok yang lain menanggapi ya. Jadi tadi presentasi dari kelompok 1. Silakan kelompok yang lain menanggapi. Siapalah? Ya, kelompok 4 dulu ya. Silakan ditanggapi. Menurut kelompok saya, kelompok ini sudah berdiri coba. Menurut kelompok saya, kelompok ini sudah bagus. Ya. Informasinya sudah jelas, tapi pembacanya kurang keras. Kurang keras ya. Ya. Jadi kalau presentasi itu harus apa? Keras biar terdengar. Ya. Oke. Terima kasih kelompok 1. Kelompok tanggapan dari kelompok 2. Ya.
Tanggapan dari kelompok kami, presentasi kelompok 1 sudah bagus. Ya, terus? Namun suaranya kurang keras, sebaiknya bisa ditingkatkan lagi. Ya, suaranya dikeraskan lagi. Tadi Pak Moko juga kurang terdengar ya tadi ya suaranya ya. Kalau dari kelompok 3, ya silakan ditanggapi. Ya, berdiri ya. Silakan ditanggapi. Dari kelompok saya sudah bagus, tapi suaranya kurang keras. Suaranya Kurang keras. kurang keras. Jadi rata-rata tadi presentasi dari kelompok 1 kurang ya. Suaranya harus keras, yang namanya presentasi ya. Dan untuk kelompok yang lain ya nanti ya. Ini untuk kelompok yang lain, kalau presentasi nanti suaranya lebih keras. Baik, selanjutnya silakan duduk untuk kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Baik, selanjutnya kelompok berapa? 2. Kelompok 2. Silakan perwakilan kelompok 2. Ya. Agak ke sana. Ya, terus sana terus, maju lagi ya. Oke, yang keras ya. Yang lain perhatikan, jangan bermain sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman, apakah kalian masih ingat dengan materi perjanjian Renville? Perjanjian antara Indonesia dengan Belanda. Nah, kali ini kami perwakilan dari kelompok 2 akan membahas tentang perjanjian Renville. Perjanjian Renville adalah perjanjian antara Indonesia dengan Belanda yang terjadi pada 8 Desember 1947 sampai 17 Januari 1948 di atas geladak kapal perang Amerika Serikat sebagai tempat netral US Renville yang berlabuh di Jakarta. Perundingan dimulai pada tanggal 8 Desember 1947 dan ditengahi oleh Komisi 3 negara yakni Amerika, Australia, dan Belgia. Perjanjian ini diadakan untuk menyelesaikan perselisihan perjanjian Linggarjati tahun 1946 yang berisi batas wilayah Indonesia dengan Belanda. Disebut juga Baris Venmok. Latar belakang kejadian ini karena Belanda yang masih berkonflik dengan Indonesia. Pada 29 Agustus 1947, Belanda memproklamirkan Garis Venmok yang membatasi Indonesia dan Belanda. Tetapi Indonesia tidak dapat wilayah utama penghasil makanan. Blokade oleh Belanda juga mencegah masuknya persenjataan, makanan, dan pakaian menuju Indonesia. Isi perjanjian tersebut yaitu 1. Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera sebagai bagian Indonesia. 2. TNI harus ditarik mundur dari daerah kantongnya di wilayah pendudukannya Jawa Barat dan Jawa Timur. Berikut adalah peta pikiran tentang perjanjian Renville. 1. Apa itu perjanjian Renville? Perjanjian antara Indonesia dengan Belanda. 2. Mengapa dilakukan perjanjian Renville? Karena perjanjian Linggarjati sudah tidak diakui. Siapa saja yang terlibat di perjanjian Renville? Pemerintah Indonesia, pemerintah Belanda, dan negara KTN. 4. Bagaimana hasil perjanjian Renville? 1. Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera sebagai wilayah Indonesia. 2. Disetujuinya sebuah garis yang memisahkan wilayah Indonesia dan penduduk Belanda. 3. TNI harus ditarik mundur dari daerah kantongnya, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kapan perjanjian Renville dilakukan? 8 Desember 1947 sampai 17 Januari 1948. 6. Di mana perjanjian ini dilakukan? Di atas kapal Amerika Serikat USS Renville yang berlabuh di pelabuhan Tanjung Priok.
Perkembangan dari peta pikiran kelompok kami yaitu makna persatuan dan kesatuan menurut kelompok kami, perbedaan adalah kekayaan bangsa kita. Contoh sikap yang menunjukkan persatuan dan kesatuan menurut kelompok kami yaitu kerja bakti, membersihkan lingkungan, menghargai teman yang berbeda agama, dan membantu teman yang kesulitan. Manfaat dari persatuan dan kesatuan yaitu kehidupan pribadi menjadi tentram. 2. Memperkuat rasa persaudaraan. 3. Mempererat silaturahmi. Sebelum mengakhiri presentasi, apa teman-teman ada yang memberi tanggapan? Ya, apa ada yang memberikan tanggapan? Ya, silakan. Atau ada yang bertanya? Silakan. Siapa yang berikan tanggapan? Angkat tangan. Ya, itu. Silakan. Ya. Apa ini? Menurut kelompok saya, kelompok ini cukup bagus dan informasinya sudah jelas dan lebih ditingkatkan kembali. Apanya yang ditingkatkan? Membacanya. Oke. Itu. Kelompok yang lain? Ya, Hanif. Berdiri Hanif. Ya. Dari kelompok saya sudah bagus, informasinya sudah bagus, lebih ditingkatkan lagi. Ya, oke. Sini ya. Kamu di situ aja, nggak usah. Dari kelompok 1, tanggapannya. Dari kelompok 1 tanggapannya presentasinya cukup baik, tapi bisa tingkatkan lagi dalam membacanya. Ada pertanyaan enggak untuk kelompok 2? Tadi menyebutkan perjanjian Renville apa Renville? Yang benar yang mana? Renville. Ya. Perjanjian Renville ya, yang benar ya. Terima kasih atas tanggapannya. Sekian dari presentasi kelompok 2. Thank you for your attention. Terima kasih atas perhatiannya. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Baik, selanjutnya presentasi dari kelompok 3. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari perwakilan kelompok 3. Jangan tertawa. Contoh peta pikiran royong-royong. Apa perjanjian royong-royong itu? Perjanjian royong-royong dilakukan antara Indonesia dan Belanda untuk menyelesaikan masalah mengenai kemerdekaan Indonesia. Siapa yang mewakili perjanjian royong-royong? Indonesia diwakili oleh Muhammad Roem, Belanda diwakili oleh Herman van Royen. Di mana perjanjian royong dilaksanakan di Hotel Des Indes, Jakarta. Mengapa perjanjian royong-royong dilaksanakan? Perjanjian royong-royong latar belakangi karena serangan militer Belanda terhadap Yogyakarta. Kapan terjadinya perjanjian royong-royong? Pada tanggal 14 April 1949. Bagaimana hasil perjanjian royong-royong? Angkatan bersenjata Indonesia menghentikan aktivitas belinya. Pemerintah RI akan menghindari konversi meja bundar. Berikut hasil pengembang peta pikiran. Perjanjian royong-royong dilakukan antara Indonesia dan Belanda yang dilatar belakangi oleh serangan militer Belanda terhadap Yogyakarta. Indonesia diwakili oleh Muhammad Roem dan Belanda diwakili oleh Herman van Royen.
Perjanjian Rem-Ryan dilaksanakan di Hotel Des Indes Jakarta pada tanggal 14 April sampai dengan 17 Mei 1945. Berikut hasil perjanjian Rem-Ryan. 1. Angkatan Bersenjata Indonesia menghentikan aktivitas gerilya. 2. Pemerintah Republik Indonesia akan menghadiri konvensi meja bundar. 4. Makna persatuan dan kesatuan. Untuk menjaga semangat persatuan dalam perbedaan kita perlu hidup dengan rukun. Contoh sikap kerja bakti membersihkan lingkungan, membantu korban bencana alam, menjenguk teman yang sedang sakit. Manfaat persatuan dan kesatuan, mempererat silaturahmi, hilangnya konflik antara warga masyarakat. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, tanggapan dari kelompok lain untuk kelompok 3. Ayo, siapa? Angkat tangan. Dari kelompok 1? Ya. Dari kelompok 1 ada tanggapan, silakan. Berdiri ya. Menanggapi. Berdiri. Ya, silakan. Presentasinya cukup baik, tapi dalam membacanya lebih tegas lagi ya. Ya, membacanya lagi kurang keras ya. Ya, ada pertanyaan enggak? Ya, kenapa dinamakan Rem-Ryan, perjanjian Rem-Ryan? Kenapa? Ada bisa menjawab? Kenapa perjanjiannya namanya Rem-Ryan? Ayo. Kenapa dinamakan perjanjian Rem-Ryan? Yang bisa menjawab? Bagaimana kelompok 2? Kelompok 3? Hah? Kenapa dinamakan perjanjian Rem-Ryan? Ya, pertanyaannya. Karena ada yang bisa membantu kelompoknya? Kelompok 3 yang sini membantu. Kenapa dinamakan perjanjian Rem-Ryan? Tadi sudah dibaca belum tulisannya? Sudah. Ya, kenapa dinamakan perjanjian Rem-Ryan? Perjanjian Rem-Ryan dilakukan antara Indonesia dan Belanda yang dilatar belakangi oleh serangan. Jadi jawabannya, kenapa dinamakan perjanjian Rem-Ryan? Karena diambil dari nama orang yang mewakili. Ya, dari Indonesia diwakili oleh siapa? Muhammad Rom. Ya. Dari Belanda diwakili siapa? Herman van Rooyen. Diambil dari kedua perwakilannya. Indonesia Rom, dari namanya Rom, dari Belanda namanya Van Rooyen. Jadi namanya Rem-Ryan. Itu ya. Itu tanggapan dari kelompok 2. Nah, pertanyaan dari kelompok 2. Silakan. Menurut kelompok 2, Berdiri. Ya. menurut kelompok 2 presentasinya sudah bagus, namun waktu membaca masih kadang-kadang gugup. Ya, masih gugup. Tapi sudah lancar tadi ya. Ya, sudah, tapi pasti awal-awalnya Ya. kan. Terima kasih. Kelompok 3 tanggapannya. Kelompok 4. Silakan. Ayo, silakan menanggapi. Menurut dari kelompok 4, membacanya sudah cukup bagus, Ya. tapi masih gugup Ya. dalam membaca. Oke. Terima kasih. Ya. Jadi kalau diberi masukan itu harus bisa menerima ya. Jadi kalau membaca masih gugup ya. Tapi biasa gugup di depan itu sudah biasa. Baik, terima kasih untuk kelompok 3. Silakan kembali ke tempat. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Selanjutnya presentasi dari kelompok 4. Siapa yang mewakili? Iya, Mbak Indi.
Ayo ambil tempat yang bagus. Yang keras ya. Assalamualaikum warahmatullahi Yang lain perhatikan. wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 4, kami ingin mempresentasikan konferensi atau bisa disebut konferensi meja bundar. Apakah kalian tahu? Konferensi meja bundar menjadi tonggak sejarah kemerdekaan Indonesia. Pasalnya, setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, Belanda masih berupaya menguasai Indonesia. Berbagai upaya dilakukan Indonesia agar merdeka, mulai dari perang gerilya hingga diplomasi. Peristiwa KMB terjadi pada 23 Agustus sampai 2 November 1949. Latar belakang dan tujuan konferensi meja bundar: sebelum KMB, Indonesia dan Belanda sudah beberapa kali mengupayakan kemerdekaan lewat diplomasi. Ada Perjanjian Linggarjati pada 1946, Perjanjian Redfield adalah pada 1948, dan Perjanjian Royan pada 1949. Diadakannya konferensi meja bundar juga menjadi salah satu kesepakatan dalam Perjanjian Royan. Tujuan dari diselenggarakannya konferensi meja bundar adalah mengakhiri perselisihan Indonesia dengan Belanda. Di mana konferensi meja bundar dilaksanakan? Di Den Haag. Kapan? Di Den Haag, Belanda. Kapan konferensi meja bundar dirancang dan ditandatangani? Dirancang 23 Agustus 1949, ditandatangani 2 November 1949. Apa yang dimaksud dengan KMB? Konferensi meja bundar. Konferensi meja bundar menjadi tonggak sejarah kemerdekaan Indonesia. Siapa Johannes Henricus van Maarseveen? Johannes adalah seorang politikus dan pengacara Belanda. Mengapa konferensi meja bundar berakhir dengan kesediaan Belanda? Konferensi ini berakhir dengan kesediaan Belanda karena untuk menyerahkan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat. Bagaimana bahasa KMB dalam bahasa Belanda dan Inggris? Bahasa Belanda Netherlands Indonesia Roundtable Conference. Bahasa Inggris Dutch Indonesia Roundtable Conference. Makna hidup. Tulislah makna persatuan dan kesatuan menurut pendapatmu. Makna hidup rukun mulai dari lingkungan keluarga, sekolah hingga masyarakat. Mengumpulkan sumbangan untuk teman yang terkena musibah, melakukan piket bersama-sama. Sekian dari kelompok 4. Apakah ada tanggapan? Yuk, dari kelompok 1. Presentasinya sudah cukup baik, namun cara membacanya terlalu cepat. Bacanya terlalu Cepat. Ada pertanyaan? Tidak. Tadi ada yang kurang tadi. Manfaat persatuan dan kesatuan. Ya tadi belum ya? Manfaat persatuan dan kesatuan tadi sudah apa belum? Ya. Pegang aja. Manfaat yang pertama, mempererat silaturahmi. Manfaat yang kedua,
Memperkuat rasa persatuan, persaudaraan. 3. Hilangnya konflik antara warga masyarakat. Ya, Apakah ada pertanyaan lagi? tanggapan dari kelompok lain. Dari kelompok 2. Ya, Galuh, silakan. Silakan Galuh. Tanggapan dari kelompok kami, presentasi kelompok 4 sudah bagus, tapi masih ada yang kurang. Sebaiknya lebih ditingkatkan lagi dalam membaca informasi. Ya, ditingkatkan lagi membaca informasinya. Ya, baik, tapi sudah bagus ya tadi ya. Ya, dari kelompok 3, silakan. Ya, kelompok 3. Ditanggapi. Dari kelompok 3 sudah bagus presentasinya, cuma agak ditingkatkan lagi. Ya, baik, terima kasih. Ya, sudah. Itu sudah ditutup apa belum? Ya. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kami tutup. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, baik, sudah selesai semua ya. Presentasinya sudah bagus ya, namun ada beberapa masukan dari teman kalian. Ada masukan dari teman kalian ya. Ada yang membacanya kurang keras, ada yang terlalu cepat, ya, ada yang belum lengkap, ada yang nervous atau gugup. Nah, itu kalau gugup itu wajar. Nah, kalau kurang keras itu ya harus ditingkatkan lagi. Seperti Pak Moko bicara di depan ini semuanya dengar. Jangan seperti Mbah Dukun yang hanya ini bicara apa ini? Cuma bibirnya aja tapi tidak ada suaranya. Lain kali kalau presentasi harus keras ya. Baik, tadi sudah disampaikan. Jadi anak-anak ya, untuk memahami materi tentang 4 tadi perjanjian ya, itu lebih mudah kita membuat peta pikiran. Jadi nanti semuanya membuat peta pikiran ya. Siapa, apa, di mana, kapan, mengapa, bagaimana, berapa, atau bagaimana. 5W1H itu kalau kita sudah bisa membuat peta pikiran, insya Allah kita lebih mudah memahami materi. Itu ya. Baik, selanjutnya silakan LKPD-nya dikumpulkan dan kita akan melaksanakan kegiatan evaluasi. Ya, silakan dikumpulkan perwakilan saja. Silakan. Gak usah di staples ini aja, gak usah di staples. Nah, baik anak-anak sudah dikumpulkan semua ya LKPD-nya. Selanjutnya Pak Moko akan memberikan soal evaluasi yang akan Pak Moko kirimkan melalui aplikasi Quizzes. Jadi kalian nanti mengerjakan evaluasi menggunakan HP ya. Usahakan nanti HP-nya terkoneksi dengan jaringan. Dikoneksikan, tadi sudah terkoneksi semua ya. Nah, untuk itu kalian persiapkan HP-nya, kalian masukkan semua bukunya ke dalam, ditutup dulu, jangan dimasukkan, ditutup dulu bukunya. Bukunya ditutup, kalian pegang HP-nya masing-masing, ditutup bukunya sayang. Ya, ditutup bukunya sayang. Ya. Ya, baik, evaluasinya dikerjakan sendiri-sendiri ya, menggunakan HP-nya sendiri-sendiri. Kenapa? Sebentar, tenang. Baik, sebelum kalian mengerjakan evaluasi, silakan kembalikan tempat duduknya seperti semula. Digeser lagi ya. Baik, anak-anak, ya. Selanjutnya Pak Moko akan memberikan soal evaluasi melalui aplikasi Quizzes ya. Silakan kalian dihubungkan dengan WiFi ya, dan kalian masuk ke aplikasi Quizzes ya, seperti yang sudah kita lakukan kemarin. Ya. Kalian masukkan Quizzes, kalian masukkan di situ ada
kodenya. Silakan bisa dimasukkan dulu. Ya, itu kodenya. Gimana, sudah bisa semua? Loading. Masih ada 9. Wah, masih banyak ini. Sudah masuk kamu ini. Hebat. Sudah masuk. Dua, ya, silakan dikerjakan. Ya, wah ini dari betul ya. Disusul Aidin. Ya, bagus. Wah, ada yang salah ini ya. Hati-hati. Manfaat. Tepat. Nazifa, yang kedua siapa? Yang kedua Alif, yang ketiga Lana. Ya. Seret. Ini hasilnya. Ya. Wah. Baik. Ya, sudah selesai ya. Ya, selamat bagi mereka yang pokoknya tadi kalau bacanya bagus ya. Tapi ya ini juga apa ya, dipengaruhi oleh sinyal juga ya. Tadi ada yang mengulang. Baik anak-anak, silakan diletakkan HP-nya masing-masing di depan, di balik depannya masing-masing. Ya, dikeluarkan boleh. Ya, sudah selesai. Nah anak-anak, tibalah saatnya kita pada kegiatan akhir ya. Bagaimana perasaannya mengikuti pembelajaran hari ini? Senang. Bagaimana? Senang. Ya, senang ya? Kenapa senang? Karena bisa pakai HP ya? Iya pakai HP Pak. HP-nya jangan hanya dipakai untuk lihat media sosial saja, tapi digunakan untuk belajar ya. Bagaimana kalau pembelajaran kita menggunakan puisi saja Pak? Senang nggak? Senang Rek. Tapi ingat ya, kalau pakai HP
khusus di sekolah itu digunakan untuk belajar, jangan yang lain, ya. Senang ya pakai aplikasi seperti ini ya? Gimana pelajaran selanjutnya pakai seperti ini enggak? Seru ya? Baik. Nah, anak-anak, sebelum kita akhiri, saya ingin kalian menuliskan kesimpulan dari kegiatan kita hari ini. Semuanya menuliskan kesimpulan tentang materi pelajaran kita, yaitu tentang apa tadi? Usaha mempertahankan kemerdekaan Indonesia dalam bentuk diplomasi ya. Dalam bukunya masing-masing ya, menulis kesimpulan. Nah, silakan. Waktunya 5 menit untuk menuliskan kesimpulan. Ya, di buku kesimpulan. Buku bahasa Indonesia. Ya, seperti yang Pak Moko sampaikan tadi ya, kalau kita ingin memahami materi, kita menggunakan peta pikiran. Jadi hasil dari peta pikiran itu kita tuliskan, ya, seperti tadi ya, perjanjian Linggarjati. Tuh, apa perjanjian Linggarjati? Perjanjian yang dilakukan oleh Indonesia dengan Belanda. Terus gitu ya. Kapan? Nah, pada tanggal di mana? Di Linggarjati. Linggarjati itu di mana, anak-anak? Linggarjati itu di Jawa Barat. Ya, di mana? Di Linggarjati, Jawa Barat. Seperti itu kesimpulannya ya. Insya Allah kalau kita sudah menuliskan seperti itu nanti kita akan bisa memahami. Silakan dituliskan. Baik, anak-anak sudah menuliskan kesimpulan semua ya? Nah, jangan lupa kita ya untuk pertemuan selanjutnya ya. Ya, perhatikan dulu. Perhatikan, pertemuan selanjutnya kita akan belajar tema 2, subtema 3 ya. Ya, tema 2, subtema 3 ya. Jangan lupa di rumah tetap belajar. Manfaatkan HP dengan sebaik-baiknya. Jangan hanya digunakan rebahan dan sambil membuka media sosial. Ya, gunakan untuk belajar. Nah, anak-anak, Pak Moko ingin menyampaikan pesan kepada kalian bahwa kita sebagai bangsa ya yang menghargai jasa para pahlawan. Sebaiknya kita selalu selalu bersemangat ya, bekerja sama dalam berbagai kegiatan, baik di sekolah, di rumah maupun di masyarakat. Kita harus bisa memiliki rasa persatuan dan kesatuan. Ya. Kita harus memiliki rasa rela berkorban, pantang menyerah untuk menggapai cita-cita. Harus saling menyayangi sesama teman, menghargai sesama teman, menghargai orang tua, menghargai guru ya. Baik, anak-anak, sebelum kita akhiri pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa semoga apa yang kita dapatkan hari ini bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Teman-teman, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sudah selesai. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.